contohnya begini, bedanya filsuf sama sufistik. Kalau filsuf menganggap matahari itu berputar sesuai dengan porosnya. Dalilnya di kitab suci ada wasamsu tajri limus akorilaha, dan matahari itu beredar pada titik porosnya. Ya, Logis. benar. Tetapi sufistik memahami itu tidak seperti itu. Matahari itu tetap beredar karena Tuhan masih kasihan sama makhluk ciptaannya. Oh, ya. Jadi itu bentuk cintanya Tuhan, rahmat lah. Ya, rahmat. Jadi lebih ke situ sufistik tuh. Kalau Logistik dan sofistik ya. nah, sufistik dan apa ya? Filsuf. Kalau filsuf itu kan ngomongin Filsafat. segala sesuatu itu ada alasannya. Ada alasannya. Ada alasannya. Nggak mungkin Ujuk-ujuk. ujuk-ujuk. Gitu. Makanya ada epistemologi, ada aksiologi, ada ontologi. Gambarnya gini. Epistemologi gini. Pisang, buah pisang deh, terdiri dari kulit, buah, daging buah, biji. Itu epistemologi. Epistemologi itu masih kajian filsafat. Dipreteli dulu komponen-komponennya itu apa. Tapi kalau aksiologinya, pisang itu adalah sebuah buah yang bisa dikonsumsi, mengandung sekian protein, gula, baik untuk tubuh. Vitamin. Ontologinya, pisang itu ya makanan, Oh, jadi hakikatnya. hakikat. Ya. Kalau sufistik atau seorang sufi memahami pisang itu apa? Pisang itu adalah pesan cinta dari Tuhan agar manusia itu tidak repot-repot meracik menu makanan yang seimbang. Udah ada gulanya, udah ada karbonnya, Vitamin udah ada C. vitaminnya, udah ada zincnya, macam-macam. Iya. Makanan tersimpel. Konon katanya pisang itu adalah serpihan buah dari surga yang tinggal lep. Ya. Di surga itu kan apa-apa kita pengen apa udah toh, udah ada. Ya itu kayak sampelnya gitu loh. Berarti bukan hanya pisang ya Mas ya? Sejenisnya lah. Iya. Itu kan kita ambil contoh yang dekat dengan kita. Ngomongin apel kan kejauhan. Makanya di beberapa tempat seperti Gunung Kidul misalnya, setelah terjadi bencana, ada seorang namanya itu Profesor Pisang. Karena dia meneliti Aku betul. pernah dengar itu. Iya. Dari mulai genetikanya, pola tanam tumbuhnya, pembiayaannya segala macam. Dia expert di situ. Nah, ketika ditanya, "Pak, kenapa harus pisang?" Why? Itu pertanyaan filsuf dong. Kenapa? Kan butuh alasan. Karena ketika terjadi bencana, pisang itulah yang tinggal lep. Gak butuh dimasak, gak butuh disimpan lama. Kan kebudayaan kita mengawetkan itu kan dengan sistem asinan, Betul. dengan sistem, kalau sekarang modern itu frozen, kulkas, pengeringan dengan matahari dan sebagainya, atau mungkin difermentasi. Pisang tuh nggak perlu, instan banget itu. Bayangin tuh bencana, sumber api nggak ada, sumber air terbengkalai. Yang jelas ada pun nggak sebersih yang kita mau kan. Kalau dendeng kan harus dipanaskan. Rendang harus masak dulu. Jangan rendang lah, dendeng aja. Dendeng kan kering toh bro. Ikan asin. Ikan asin harus dibakar dulu. Nggak mungkin kita makan ikan asin mentah kan, nggak mungkin. Mungkin aja, cuman kapasitasnya harus banyak. Kan kita nggak tahu bencana itu terjadi kapan. Ya betul. Terus prepare kita kapan mau buat ikan asinnya? Kan nggak tahu, tiba-tiba gunung meletus, masih ada pisang tertimbun masih oke, masih ada kulit. Ya. Kalau Bahkan aku pernah nemuin orang yang pernah melakukan entah riset entah apa ya. Pisang itu kulitnya itu luar biasa sebenarnya. Dia dibakar masih bentuk makanan soalnya. Iya kan? ya,
terus direbus, masih bisa dimakan. Itu kan saking ampuhnya pisang itu. Ini ngomongin pisang loh ini. Baru pisang. Baru pisang. Satu kenikmatan Tuhan yang bernama pisang. Pisang. Kita dengan pisang aja bisa bertauhid, Benar. bisa beriman kita, Ya. bisa jadi walinya Allah. Lo bener kan? Iya. Karena kita tahu kalau pisang itu bisa menghidupi kan. Itu kalau pakai logika sofistik. Ya. Dengan pisang kita bisa jadi kasih Allah. Karena apa? Kalau kita menganggap pisang itu sebentuk cinta, pesan cinta dari Tuhan, jangan Allah deh terlalu mengelompok. Berarti kan kita udah inget nih sama Tuhan. Kita inget sama Tuhan. Oh Tuhan Karena itu ada yang menciptakan kan? ada yang, Tuhan itu seperhatian itu loh sama kita. Betul. Terus dengan kita mengingat, berarti kan kita udah deket. Nggak mungkin kita ingat kalau nggak deket. Minimal pernah deket. Iya. Walaupun saling sapa doang. Kamu ingat gak dulu teman SD kita ada yang suka mimisan? Oh iya inget. Iya. Berarti pernah kenal. Itu bukti ingat. Nah, kalau pas ketika kita makan pisang biasa aja, ala pisang, pluk. Ya udah. Berarti Habis di situ. sudah. habis di situ. Tapi pas kalau kita ngupas pisang, kok ada ya makhluk yang bisa menghidupi kita tanpa harus proses yang ribet. Pisang tumbuh di mana aja loh pisang tuh. Singkong juga termasuk nggak sih? Singkong adaptif, cuman dia lebih ke ini sih. Lebih banyak ruginya. Ini Karena- bukan ngomongin Untung rugi ya? untung rugi, ini masalah virus apa? Virus apa hidup? Nah, Kalau singkong itu kan gini bro, singkong itu kan dia tanam sekali selesai bro, ya batangnya. dia nggak bertunas. Iya sih. Iya, pisang beranak pinak, semandiri itu pisang. Berarti logo Pramuka itu bagusnya pisang guys. Logo Pramuka itu bagusnya pisang bukan kelapa ya. Iya, dia adaptif loh di semua lahan, tanpa dipupuk, tanpa dirawat, dibiarin Hidup. hidup, Itu ngasih makan pisang. lagi, Ngasih makan pula ya. bikin tanah subur lagi, nggak menyedot humus lagi. Masa ya? Mm-mm. Kan kalau banyak pisang banyak cacing malah. Anyes. Wih, Nyerap tanam. tanahnya keras Bisa katanya. menyimpan air itu. Bisa menyimpan air. Iya benar. Aku pernah lihat waktu keringan di daerah mana itu, dia di apa di bonggol bonggol pohon pisang itu dibolong mas, dikasih kayak talang gitu mas. Nanti keluar air di situ ternyata. Airnya bisa untuk obat. Airnya bisa untuk obat bahkan minum. Pastilah. Kalau bisa diminum pasti. Iya. Nah, lebih dari itu, bro. Filosofi pisang itu sebenarnya hampir sama dengan kelapa. Dia nggak akan mati sebelum dia menghasilkan buah. Tapi sayangnya kelapa itu walaupun belum berbuah, kalau kita potong mati. Iya. Apalagi kalau apa janurnya itu diambil, itu bisa jadi laki-laki kan kata orang itu. Pohon kelapa laki-laki yang nggak keluar buah, cuman kembang aja tapi nggak buah.